Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin 19 Januari 2026 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Senin 19 Januari 2026. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, bacaan hari ini berjudul Hal Berpuasa. Ada satu hal yang saya ingat yang dipesankan oleh guru agama saya sewaktu SMA dulu. "Hormatilah orang yang tidak berpuasa," begitu kata beliau. Kalimat itu mengagetkan sekaligus mengesan bagi saya. Waktu itu bertepatan bulan puasa. Kalimat yang lazim terdengar adalah, "Hormatilah bulan puasa, hormatilah orang yang berpuasa." Kami tinggal di kampung. Ibu saya selalu berpesan, jangan makan atau minum di depan rumah. Hormatilah tetangga yang berpuasa. Begitu pesannya. Warung-warung makan juga tidak buka pada siang hari. Itu gambarannya sikap masyarakat terhadap puasa. Karenanya, pesan guru saya di atas terdengar sangat berbeda. Itu nasihat untuk yang berpuasa agar menghormati perbedaan. Sikap seperti itu ternyata sudah ada sejak zaman Yesus. Ketika orang sedang berpuasa, melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, mereka menegur. Itulah permasalahan dalam bacaan hari ini. Ada
paling tidak 3 hal yang perlu kita pahami untuk menerangi masalah tersebut. Pertama, tentang puasa pada zaman Yesus. Yang kedua, metafor mengenai mempelai dan hubungannya dengan berpuasa. Dan yang ketiga, tentang kain dan kantong anggur. Ketiganya saling berkaitan. Yang pertama, ada pemahaman di kalangan umat Perjanjian Lama bahwa berpuasa adalah tindak kesalehan yang mesti dilakukan untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Pada zaman Yesus, hal berpuasa masih lazim dipahami begitu. Orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pemandi berpuasa lebih berat dari yang dituntut oleh hukum Taurat untuk mengetuk kemurahan hati Allah agar bersegera mengutus Mesias yang dijanjikan. Itu lazim dilakukan orang saleh Yahudi waktu itu, seakan bisa mempercepat kedatangan kerajaan Allah dengan puasa mereka yang lebih berat. Di tengah kultur kesalehan seperti itu, bisa dibayangkan tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Itu seperti pelecehan dan penistaan agama. Wajar kalau orang-orang menegur. Yang kedua, atas teguran mereka, Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka?" Apa hubungannya mempelai dengan puasa? Ini metafor sederhana, tidak perlu penjelasan teologis. Mempelai berkaitan dengan perayaan nikah. Perayaan nikah identik dengan pesta. Semakin kaya keluarga mempelai, semakin mewah pestanya. Dan pesta identik dengan makan dan minum. Ini bertolak belakang dengan puasa. Aneh saja kalau orang datang ke pesta nikah tetapi tidak ikut makan, tidak minum. Nah, masalahnya, apakah benar saat murid-murid Yesus ditegur itu sedang di pesta nikah atau sedang bersama mempelai? Ini yang perlu penjelasan teologis. Bisa dikiaskan, biasa dikiaskan dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Yesaya bab 54 ayat 5, bahwa Allah adalah mempelai laki-laki dan Israel adalah wanitanya. Jawaban Yesus tersebut menunjukkan bahwa mempelai yang dinubuatkan Perjanjian Lama sudah hadir dalam dirinya. Dengan demikian, kehadiran Yesus menjadi perwujudan kehadiran kerajaan Allah yang dinantikan. Mereka tidak menyadari bahwa zaman Mesias sudah mulai. Kalau demikian, untuk apa berpuasa? Tidak ada lagi yang perlu dinanti dengan berpuasa. Nah, yang ketiga sekarang. Saya membayangkan, memang susah bagi orang-orang waktu itu untuk memahami kebenaran dan menerima kenyataan yang mereka saksikan di depan mata. Yang mereka lihat, murid-murid Yesus, murid-murid seorang rabi biasa, sedang melanggar hukum agama, tidak berpuasa. Gurunya
malah memberi jawaban yang susah dipahami. Bahkan secara implisit mengaku-aku dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Tidak masuk akal mereka. Saya membayangkan bisa jadi itu tidak sesederhana duduk manis di ruang kuliah, mendengarkan dosen-dosen teologi menjelaskan kristologi dan keselamatan. Bisa jadi juga itu tidak sesederhana merangkai pemahaman komprehensif saat menyusun tesarium teologi sistematis. Mereka yang bertemu muka dengan Yesus pada saat itu telah menjalankan praksis berpuasa sesuai paham ajaran agama mereka, dan itu dilakukan dari generasi ke generasi. Dan kini dibongkar dengan argumen tidak sesuai nalar mereka. Yesus tidak cocok dengan gambaran penantian mereka tentang Mesias. Yesus tidak seperkasa Daud. Yesus tidak tampil semegah Salomo. Yesus berasal dari Galilea, bukan Yerusalem di Yudea. Dan mungkin ada banyak alasan keberatan lain. Maka ini poin ketiganya. Yesus memang mengafirmasi bahwa pernyataannya itu memang sulit. Karenanya perlu sikap baru, disposisi pribadi yang baru untuk menerimanya. Tidak bisa dipaksakan dengan pemahaman yang lama, seperti menambal kain lama dengan secarik kain baru, atau mengisikan anggur baru ke kantong kulit yang sudah lama. Fermentasi anggur baru itu akan meledakkannya. Zaman Mesias, zaman baru, menuntut pemahaman dan tanggapan secara baru pula. Sahabat Fresh Juice terkasih, bersyukurlah kita tinggal mewarisi iman perjanjian baru. Mungkin kalau kita mengalami bertemu Yesus waktu itu, kita yang merasa sudah studi teologi, berilmu, kritis, saleh, justru belum tentu jadi percaya pada Yesus, seperti orang-orang Farisi tersebut. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Januari 2026. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.